أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa'ada bil ijabati liman da'a. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan 10 waktu mustajab dalam 24 jam atau sehari semalam. Sebenarnya kita boleh berdoa pada waktu kapan saja, baik siang ataupun malam. Akan tetapi, jika kita berdoa di waktu, di kesempatan, atau di momen yang utama ini, maka doa kita akan lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa kita akan mudah untuk dikabulkan. Dan berikut ini adalah 10 waktu yang dimaksud. 1. Waktu sepertiga malam yang terakhir. Waktu malam adalah waktu yang istimewa. Terlebih lagi, waktu sepertiga malam yang terakhir. Di waktu ini, Allah turun ke langit dunia dan mendekat kepada hambanya. Sehingga siapa saja yang berdoa di waktu ini, niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya, hina yabqa thuluthul laylil akhir, fayaqul, man yad'uni fa astajibu lah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfiru lah." Tuhan kita turun ke langit dunia di tiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni." Hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. 2. Waktu ketika mendengar ayam berkokok. Kokok ayam adalah suara yang paling disukai Allah. Suara kokok ayam di waktu malam menjelang pagi menandai turunnya malaikat yang membawa rahmat Allah. Karena itulah, di saat kita mendengarnya, kita dianjurkan untuk berdoa dengan harapan doa kita akan diaminkan oleh para malaikat sehingga mudah dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tum siyahat diyakati fas'alullaha min fadlih, fa innaha ra'at malakan." Apabila kalian mendengar kokok ayam jantan, maka mintalah kepada Allah anugerahnya, karena sesungguhnya ia tengah melihat malaikat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. 3. Waktu antara azan dan iqamah. Waktu antara azan dan iqamah adalah waktu yang mustajab, waktu yang dipenuhi keberkahan. Oleh karena itu, jangan sampai kita melupakan berdoa di waktu yang istimewa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah." Tidak akan tertolak doa di antara azan dan iqamah. Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Hibban. 4. Waktu ketika iqamah. Ini adalah waktu sebentar yang mustajab, yakni saat iqamah sholat dikumandangkan, maka terbukalah pintu-pintu langit
dan dikabulkan doa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sa'atani tuftahu fihima abwabus sama'i 'inda huduris sholati wa 'inda as-saffi fi sabilillah." Ada dua waktu di mana pintu-pintu langit terbuka di kedua waktu itu, yakni pertama ketika hadirnya sholat dan kedua ketika barisan perang fi sabilillah. Hadits riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Pada hadits yang lain dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika sholat didirikan, maka terbukalah pintu-pintu langit dan dikabulkan doa. Hadits riwayat Baihaqi, Al-Hakim, dan Daroqutni. 5. Waktu ketika sujud. Sujud adalah makom tertinggi di dalam sholat. Saat sujud, seorang hamba benar-benar berada dekat dengan Tuhannya. Sebab itulah, ketika ia berdoa, maka doanya menjadi mustajab dan mudah dikabulkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthirud du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia bersujud, maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Nasai. 6. Waktu setelah tasyahud sebelum salam. Selain sujud di dalam sholat, waktu sebelum salam adalah termasuk waktu yang mustajab. Karena itulah, hendaklah kita tidak lupa membaca doa di kesempatan yang berharga ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma liyatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u bih." Kemudian hendaklah ia memilih doa yang ia sukai untuk berdoa dengannya. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. 7. Waktu setelah sholat wajib. Ulama berkata bahwa waktu setelah sholat wajib adalah termasuk waktu yang mustajab. Waktu ketika doa kita lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, doa mana yang paling didengar?" Maka beliau menjawab, "Jawful lailil akhiri wa duburus shalawatil maktubat." Tengah malam yang terakhir dan di belakang sholat wajib. Hadits riwayat Tirmidzi dan Nasai. 8. Waktu tergelincirnya matahari. Sebelum zuhur hingga saat setelah tergelincirnya matahari adalah waktu di mana pintu-pintu langit terbuka. Yang hal itu menandakan kalau doa yang dipanjatkan pada saat itu akan terangkat dan mudah dikabulkan. Karena itulah kita disunnahkan untuk memperbanyak zikir dan doa di waktu yang utama ini. Dari Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat 4 rakaat setelah tergelincirnya matahari sebelum sholat zuhur, dan beliau bersabda, "Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'i fa uhibbu ay yas'ada li fiha 'amalun shalih." Sesungguhnya ia adalah saat di mana pintu-pintu langit terbuka, maka aku suka bila amal shalih diangkat untukku di waktu itu. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan Nasai. Pada riwayat yang lain disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ia adalah saat di mana pintu-pintu langit terbuka dan dikabulkan doa di waktu itu. Hadits riwayat Tabrani. 9. Waktu menanti sholat. Waktu ketika menanti sholat wajib adalah waktu yang utama dan istimewa. Seorang yang menanti sholat wajib berikutnya, maka ia dianggap seperti di dalam sholat. Dibukakan untuknya pintu-pintu langit, sehingga doanya menjadi mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abshiru ya ma'syaral muslimin, abshiru hadza rabbukum qad fataha 'alaikum min abwabis sama'i yubahi bikumul malaikah yaqul unzuru ila ibadi qad qadaw faridatan wa hum yantadiruna ukhra." Bergembiralah kalian wahai kaum muslimin, bergembiralah kalian, ini Tuhan kalian sungguh telah membukakan untuk kalian pintu-pintu langit. Dia membanggakan kalian di hadapan para malaikat seraya berfirman, lihatlah kalian kepada hamba-hambaku, sungguh mereka telah menyelesaikan satu sholat fardu dan mereka tengah menunggu sholat fardu berikutnya. Hadits riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Tabrani. 10. Waktu antara maghrib dan isya. Menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan amal ibadah adalah termasuk sunnah yang disukai oleh para ulama, dan waktu ini termasuk bagian dari waktu yang mustajab, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa inna minad du'a'il mustajabi ad-du'a'ul ladzi la yuraddu ma bainal maghribi wal 'isya." Dan termasuk doa yang mustajab yang tidak tertolak adalah berdoa di waktu antara maghrib dan isya. Hadits riwayat Ibnu Mardawai dan juga Al-Jurjani.